Semua orang di desa menganggap Dedi sebagai bujang tua yang malang, miskin, tak berharga, dan ditakdirkan untuk hidup dalam kehinaan. Namun, tak ada yang tahu bahwa suatu malam, dalam kesunyian hutan terlarang, ia bertemu dengan seorang wanita misterius yang mengubah segalanya. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan bagaimana mungkin seorang pria yang dihina seumur hidupnya bisa bangkit menjadi seseorang yang dihormati atau ditakuti? Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah dan hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Dedi. Usianya sudah menginjak 50 tahun, tetapi ia masih seorang bujang tua yang miskin dan tak punya siapa-siapa. Rumahnya hanya sebuah gubuk reot di pinggir desa, beratap daun rumbia yang sudah bolong di sana-sini. Setiap hari, Dedi bekerja sebagai buruh serabutan di ladang atau membantu warga desa dengan upah seadanya. Namun, upah yang diterima selalu lebih sedikit dibandingkan yang lain. Jika ia mengeluh, majikan hanya tertawa sinis dan berkata bahwa Dedi harus bersyukur masih diberi pekerjaan. Bahkan ketika ia meminta hutang beras di warung, pemilik warung dengan kasar mengusirnya, seolah Dedi adalah kutukan yang membawa kesialan. Di malam-malam yang sunyi, ia duduk di depan gubuknya, menatap bulan yang menggantung di langit, bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu begini sampai ajal menjemputnya. Suatu malam, hujan turun deras membasahi desa. Dedi duduk di sudut gubuknya yang bocor, memeluk lututnya yang mulai menggigil kedinginan. Ia menatap dinding bambu yang mulai rapuh dan lantai tanah yang dingin, lalu menghela napas panjang. Hatinya terasa sesak. Apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup seperti ini? Gumamnya pelan. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh juga. Ia merasa lelah. Lelah menjadi bahan ejekan. Lelah hidup tanpa harapan. Ia lalu menengadahkan tangan ke langit, berdoa dengan suara lirih, memohon pertolongan. Di kejauhan, terdengar suara aneh seperti desisan panjang yang berbaur dengan suara hujan. Dedi mengusap air matanya dan menatap ke arah hutan yang gelap. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang menyelinap ke dalam hatinya, seakan ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia tak tahu apakah perubahan itu akan membawa kebahagiaan atau justru semakin menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan yang lebih dalam. Pagi itu, setelah hujan deras semalam, Dedi bangun lebih awal dari biasanya. Tanah masih basah, udara dingin menusuk kulit, dan kabut tipis menyelimuti desa. Perasaannya masih kacau setelah semalam menangis dan berdoa kepada Tuhan. Namun, hidup harus terus berjalan. Ia mengambil golok tua dan keranjang rotan lalu melangkah menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Meskipun warga desa sudah lama memperingatkan agar tidak masuk terlalu dalam ke hutan, Dedi tidak peduli. Ia butuh lebih banyak kayu agar bisa menjualnya di pasar. Jika tidak bekerja, ia tidak akan makan. Bagi orang seperti dirinya, ketakutan terhadap hutan bukanlah sesuatu yang penting dibandingkan ketakutan akan kelaparan. Langkah Dedi semakin jauh memasuki hutan. Semakin dalam ia melangkah, suasana di sekelilingnya berubah. Burung-burung berhenti, berkicau, dan hanya terdengar suara dedaunan yang berguguran, serta ranting yang patah di bawah kakinya. Angin yang berhembus terasa berbeda, seperti bisikan samar yang menghantui. Namun, Dedi tetap berjalan. Ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Saat melewati sungai kecil yang jernih, tiba-tiba ia mendengar suara lirih, seperti seseorang yang mengerang kesakitan. Awalnya, ia mengira itu hanya suara binatang, tetapi suara itu semakin jelas. Dedi mengikuti sumber suara dan menemukan seorang wanita tergeletak di dekat akar pohon besar. Wanita itu mengenakan pakaian serba hijau, dengan rambut panjang terurai, dan kulit pucat seperti bulan purnama. Tubuhnya gemetar, dan ada bekas luka di lengannya seperti cakaran tajam. Wajahnya tampak penuh kesakitan, tetapi meskipun dalam keadaan terluka, kecantikannya begitu luar biasa. Dedi terdiam sesaat, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin ada wanita secantik ini di tengah hutan? Apakah ia tersesat? Atau mungkin ia sesuatu yang lebih dari manusia biasa? Namun,
Dedi bukanlah orang yang tega meninggalkan orang lain dalam kesulitan. Ia segera berlutut di samping wanita itu dan bertanya dengan suara lembut. "Enduk, kamu kenapa? Siapa yang melukaimu?" Wanita itu membuka matanya perlahan, menatap Dedi dengan pandangan penuh rasa sakit. "Tolong aku," suaranya nyaris tak terdengar. Tanpa berpikir panjang, Dedi merobek sebagian kainnya untuk membalut luka di lengan wanita itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia sadar sedang berhadapan dengan sesuatu yang misterius. "Aku harus membawamu ke desa," kata Dedi dengan khawatir. Namun wanita itu menggeleng lemah. "Aku tidak bisa ke desa. Tolong bawaku ke tempat yang aman." Tanpa banyak tanya, Dedi menggendong wanita itu dan mencari tempat berlindung. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapakah sebenarnya wanita ini, dan mengapa pertemuan ini terasa seperti takdir yang telah lama menunggunya. Dedi membawa wanita itu ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Hanya sedikit orang yang tahu tempat ini, sebuah persembunyian alami yang sering ia gunakan saat berburu atau sekadar menghindari panasnya siang. Dengan hati-hati, ia membaringkan wanita itu di atas rerumputan kering, lalu menyalakan api kecil agar suasana tetap hangat. Wanita itu memandang Dedi dengan mata yang penuh rasa syukur, namun juga menyimpan rahasia yang dalam. Wajahnya pucat, tetapi kecantikannya tetap terpancar, seolah-olah ia bukan berasal dari dunia ini. Dedi menyodorkan air dari tempat minumnya. "Minumlah, supaya lebih baik," katanya. Wanita itu menerima air tersebut dan meminumnya perlahan. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara lemah. "Namaku Sinta. Aku melarikan diri," Dedi mengernyit. "Melarikan diri dari siapa? Apa yang terjadi padamu?" Sinta menunduk, seolah ragu untuk mengungkapkan kebenaran. "Ada orang-orang yang menginginkanku mati. Mereka mengejarku sejak tadi malam. Aku bersembunyi, tapi akhirnya mereka berhasil melukai aku. Aku tidak tahu apakah mereka masih mencariku." Dedi merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melihat luka di lengan Sinta, tampak seperti torehan senjata tajam. Ini bukan luka biasa akibat kecelakaan di hutan. "Siapa yang mengejarmu?" tanyanya lagi, kini dengan nada lebih serius. Sinta menatap Dedi dalam-dalam. "Mereka orang-orang dari desaku. Mereka percaya bahwa aku adalah penyebab kutukan yang menimpa desa. Padahal aku hanya seorang tabib yang mencoba menyembuhkan orang-orang yang sakit." Dedi terdiam. Ia pernah mendengar desas-desus tentang desa di ujung hutan yang terkena wabah aneh. Banyak yang percaya bahwa itu adalah akibat perbuatan seseorang yang memiliki kekuatan gaib. "Jadi, mereka menuduhmu sebagai penyebabnya?" Sinta mengangguk. "Ya, mereka tidak mengerti. Aku mencoba menolong tapi malah dianggap penyihir." Suaranya bergetar, ada kesedihan yang mendalam di sana. Dedi menatapnya dengan penuh simpati. "Jangan khawatir. Kau aman di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menemukanmu." Sinta tersenyum tipis. "Terima kasih, Dedi. Aku tidak tahu mengapa takdir membawaku bertemu denganmu, tapi aku merasa mungkin ini bukan kebetulan." Dedi menelan. Ludah. Ada sesuatu dalam kata-kata Sinta yang membuatnya merinding. Apakah ini memang hanya pertemuan biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik semua ini? Di kejauhan, terdengar suara burung malam yang berkicau. Hutan mulai terasa semakin sunyi, seolah-olah menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada yang bisa Dedi bayangkan. Dedi menggendong wanita itu dengan hati-hati, merasakan tubuhnya yang lemah dan dingin. Ia melangkah cepat di tengah hutan yang mulai diselimuti kabut tipis. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, siapa wanita ini? Mengapa ia terluka? Dan mengapa ia tidak bisa ke desa? Setelah berjalan beberapa saat, Dedi menemukan sebuah gubuk tua yang tersembunyi di antara pepohonan besar. Ia mendorong pintunya yang berderit dan masuk ke dalam. Gubuk itu tampaknya sudah lama tak berpenghuni, namun masih cukup layak untuk tempat beristirahat. Ia membaringkan wanita itu di atas selembar kain yang ia temukan di sudut ruangan.
"Nak, siapa namamu?" tanya Dedi dengan lembut, mencoba mencari tahu lebih banyak. Wanita itu menatapnya dengan mata sayu, seolah ragu untuk menjawab. "Namaku Sinta," bisiknya. Dedi mengangguk. "Sinta, siapa yang melukaimu? Apa kau diserang binatang buas?" Sinta tampak ingin mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba matanya melebar ketakutan. Ia mencengkeram lengan Dedi dengan lemah. "Mereka akan datang. Kita harus pergi sebelum terlambat." Dedi mengerutkan kening. "Siapa yang akan datang?" Sinta tidak menjawab. Nafasnya tersengal dan ia tampak kelelahan. Dedi tahu ia butuh istirahat. Ia merapikan selimut seadanya di atas tubuh Sinta dan duduk di dekatnya, berjaga-jaga. Malam semakin larut. Angin dingin berdesir di antara pepohonan, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk Dedi meremang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari luar gubuk. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di antara dedaunan kering. Dedi segera berdiri, meraih sebilah pisau kecil yang ia bawa. Jantungnya berdegup kencang. Kemudian, sebuah suara berbisik dari luar gubuk. "Kami tahu kau di dalam. Serahkan dia, atau kau akan menyesal." Dedi menelan ludah, matanya menyapu sekeliling ruangan kecil itu, mencari celah untuk melarikan diri jika keadaan memburuk. Wanita yang ia selamatkan masih terbaring lemah, tetapi sorot matanya menunjukkan ketakutan yang sama seperti yang kini merayapi dada Dedi. Suara dari luar semakin mendekat. Beberapa siluet samar tampak mengintai di balik pepohonan. Dedi menggenggam pisau lebih erat, siap untuk bertarung jika diperlukan. "Siapa kalian?" serunya, berusaha terdengar tegas meskipun kakinya mulai gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa kecil yang terdengar dingin dan mengerikan. Wanita itu tiba-tiba menarik lengan Dedi dengan lemah. "Jangan lawan mereka. Kita harus pergi sekarang," bisiknya nyaris tanpa suara. Dedi mengangguk cepat. Dengan hati-hati, ia membantu wanita itu berdiri, menopangnya dengan satu tangan sementara yang lain tetap menggenggam pisau. Ia melirik keluar melalui celah dinding bambu gubuk itu. Para pengejar mereka tampaknya bergerak perlahan, seolah menikmati ketakutan yang mereka tanamkan. Ada jalan keluar di belakang. "Ke sungai," bisik wanita itu lagi, napasnya terengah. "Tapi kita harus cepat. Mereka tidak akan menunggu lama." Tanpa membuang waktu, Dedi menuntun wanita itu menuju pintu belakang. Gubuk mengintip sebentar untuk memastikan jalan aman. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai bergerak ke arah sungai yang samar-samar terdengar gemericiknya di kejauhan. Namun, baru beberapa langkah mereka ambil, terdengar suara teriakan tajam di belakang mereka. Mereka kabur, kejar. Dedi merasakan desiran adrenalin melonjak dalam tubuhnya. Ia mempercepat langkahnya, setengah menyeret wanita itu yang semakin melemah. Mereka berlari di antara pepohonan yang semakin rapat. Ranting-ranting liar mencakar kulit mereka. Cahaya bulan yang menembus celah dedaunan memberikan cukup penerangan bagi Dedi untuk melihat jalur di depan mereka. Suara langkah kaki di belakang mereka semakin mendekat. Terdengar suara benda tajam yang melesat, diikuti suara pohon yang tertusuk. Dedi tak berani menoleh, tetapi ia tahu mereka sedang diburu dengan niat yang tidak baik. Akhirnya, mereka sampai di tepi sungai. Airnya mengalir deras, mencerminkan cahaya pucat bulan di langit. Wanita itu menarik napas berat dan menatap Dedi dengan mata yang kini tampak lebih tajam, lebih berani. "Pegang tanganku. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan," katanya dengan suara yang kini terasa lebih kuat. Dedi tidak bertanya, hanya mengikuti instruksinya. Begitu tangannya menyentuh tangan wanita itu, sesuatu yang aneh terjadi. Air sungai di depan mereka bergetar, dan perlahan mulai membentuk pusaran. Cahaya biru kehijauan berpendar dari dalam air, menerangi wajah mereka berdua. Tepat saat para pengejar mereka menerobos semak-semak di belakang, wanita itu menarik Dedi masuk ke dalam pusaran air. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka berubah. Dedi merasa tubuhnya seolah melayang dalam kehampaan.
Cahaya biru kehijauan mengelilinginya, sementara suara gemuruh air berubah menjadi keheningan yang menenangkan. Ia memejamkan mata sejenak, dan ketika membukanya, mereka telah berada di tempat yang berbeda. Di hadapan Dedi terbentang sebuah lembah indah yang dikelilingi oleh pegunungan berlapis kabut tipis. Sungai berkilauan mengalir jernih, memantulkan cahaya bulan yang terang. Udara di tempat itu terasa lebih segar, dipenuhi aroma bunga liar dan tanah basah. Wanita yang bersamanya perlahan berdiri, wajahnya kini terlihat lebih damai. Luka-lukanya perlahan memudar, seolah tempat ini memiliki kekuatan penyembuhan. Ia menatap Dedi dengan penuh terima kasih. "Selamat datang di alam tersembunyi," katanya dengan suara lembut. "Aku adalah Kirana, penjaga gerbang dunia ini. Aku terluka karena ada kekuatan jahat yang mencoba menghancurkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami. Kau telah menyelamatkanku, dan aku berutang budi padamu." Dedi terdiam, masih berusaha memahami semua yang terjadi. "Apa maksudmu?" "Aku hanya ingin menolongmu," katanya jujur. Kirana tersenyum. "Keberanian dan ketulusan hatimu adalah hal yang langka. Dunia ini telah lama membutuhkan seseorang sepertimu. Kau telah dipilih untuk menjadi pelindung antara dua dunia." Sebelum Dedi sempat bertanya lebih lanjut, sinar lembut turun dari langit, menyelimuti tubuhnya dengan kehangatan. Seketika, ia merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Ia dapat merasakan harmoni antara dunia yang berbeda ini, serta kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Waktu berlalu, dan Dedi akhirnya menerima takdir barunya. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di alam tersembunyi, belajar, dan melindungi keseimbangan yang rapuh antara dunia manusia dan dunia Kirana. Bersama Kirana, ia membangun kehidupan yang penuh kedamaian, menemukan makna baru dalam setiap hari yang mereka jalani. Dan di balik pegunungan yang diliputi kabut tipis, Dedi menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sisi seorang wanita yang tak hanya ia selamatkan, tetapi juga menjadi bagian dari takdirnya.